Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pejuang PPG di tanah air. Kembali lagi dengan video soal uji pengetahuan atau UP bagian 2 pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Bentuk penilaian otentik yang dapat digunakan pada kompetensi dasar memproduksi teks cerita pendek yang koheren sesuai dengan karakteristik yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan adalah: A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual. B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural. C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif. D. Lembar observasi dan wawancara. Dan E. Penugasan dan lembar observasi. Dan jawabannya adalah E. Penugasan dan lembar observasi. Soal berikutnya. Untuk mengukur sikap kerjasama siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar memproduksi teks cerita pendek yang koheren sesuai dengan karakteristik yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan, diperlukan pedoman observasi sebagai instrumen penilaian yang sesuai. Indikator yang dapat digunakan adalah: A. Pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama. B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. C. Pemahaman terhadap struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. D. Keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Dan E. Keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Dan jawabannya adalah B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Soal nomor 3. Seorang guru akan mengajar dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan kaidah teks drama, baik melalui lisan maupun tulisan. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah tes tertulis berupa uraian. Salah satu bentuk soal yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah: A. Apakah yang dimaksud struktur dan kebahasaan teks drama? B. Apakah perbedaan struktur organisasi teks drama dengan teks yang lain? C. Apakah perbedaan teks drama dengan teks yang lain? D. Mengapa struktur organisasi teks drama berbeda dengan teks yang lain? Dan E. Tulislah struktur teks drama seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Dan jawabannya adalah E. Tulislah struktur teks drama seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Soal nomor 4. Pantai Kuta Bali menjadi tempat berjemur para turis domestik dan mancanegara di musim panas karena pemandangannya yang eksotis. Kalimat di atas yang menduduki aspek pelengkap yaitu: A. Pantai Kuta Bali. B. Menjadi. C. Tempat berjemur para turis domestik dan mancanegara. D. Di musim panas. Dan E. Karena pemandangannya yang eksotis. Dan jawabannya adalah C. Tempat berjemur para turis domestik dan mancanegara. Soal nomor 5. Salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal adalah fabel. Fabel memiliki struktur alur yang menunjukkan fungsi yang berbeda. Bagian yang berisi penggambaran perubahan tokoh serta nilai-nilai yang dapat diambil adalah: A. Komplikasi. B. Orientasi. C. Koda. D. Resolusi. Dan E. Epilog. Dan jawabannya adalah C. Koda. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan kalimat berpola. Keterangan subjek, predikat, dan pelengkap adalah: A. Pada 22 Mei mendatang, KPU akan mengumumkan hasil pemilu serentak. B. Saat ini KPU sedang memasuki tahapan rekapitulasi penghitungan suara.
C. KPU merilis 39 nama lembaga survei yang akan mengumumkan hasil quick count. D. Dalam pemilu 2019, KPK dan KPU sama-sama berkomitmen pemilu yang jujur dan adil. Dan E. Hari ini KPK bersama dengan KPU akan memberitahukan anggota legislatif yang sudah menyampaikan LHKPN. Dan jawabannya adalah D. Dalam pemilu 2019, KPK dan KPU sama-sama berkomitmen pemilu yang jujur dan adil. Soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan kalimat berpola subjek, predikat, objek, dan pelengkap adalah: A. Hari Pendidikan Nasional diperingati secara luas di Indonesia. B. Peserta didik kita lebih cepat menyerap teknologi baru dan informasi baru. C. Pembangunan sumber daya manusia adalah hal yang sedang menjadi fokus pemerintah saat ini. D. Pembangunan sumber daya manusia menekankan penguatan pendidikan karakter dan optimalisasi kompetensi dunia kerja. Dan E. Pemerintah tidak bisa memberikan mereka jaminan pekerjaan. Dan jawabannya adalah E. Pemerintah tidak bisa memberikan mereka jaminan pekerjaan. Soal nomor 8. Reduplikasi yang digunakan dalam kata di bawah ini memiliki makna gramatikal ganda, yaitu A. Dedaunan, B. Sayur-mayur, C. Kura-kura, D. Buah-buahan, dan E. Bersalam-salaman. Dan jawabannya adalah D. Buah-buahan. Soal nomor 9. Kalimat berikut ini yang memiliki makna homonimi, yaitu A. Debit air Kali Brantas meningkat 3 kali lipat pada musim hujan kali ini. B. Tewasnya pencopet karena dikeroyok massa itu semoga menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. C. Saya tidak tahu per itu harga per paknya berapa. D. Adik disuruh membeli jarum, tetapi malah pulang membawa jarum. Dan E. Segala nasihat itu mental, mengingat anak itu mengalami gangguan mental. Dan jawabannya adalah A. Debit air Kali Brantas meningkat 3 kali lipat pada musim hujan kali ini. Soal nomor 10. Kalimat berikut ini yang tidak mengandung unsur yang berlebihan atau melewah adalah: A. Para tamu undangan memasuki ruangan. B. Para tamu undangan memasuki ke ruangan. C. Para tamu undangan masuk ke ruangan. D. Para tamu undangan masuki ruangan. Dan E. Para tamu undangan masuk. Dan jawabannya adalah E. Para tamu undangan masuk. Soal nomor 11. Berikut ini kalimat yang mengandung kesalahan penggunaan kata adalah: A. Lebih baik saya tidak menjadi PNS daripada menjadi PNS secara curang. B. Mereka sudah berjanji untuk menjaga daripada warisan orang tuanya. C. Daripada bermain game online, lebih baik kamu membaca buku. D. Ia selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Dan E. Setiap orang tua pasti berharap nasib anaknya lebih baik daripada mereka. Dan jawabannya adalah B. Mereka sudah berjanji untuk menjaga daripada warisan orang tuanya. Soal nomor 12. Berikut ini yang merupakan kalimat mengandung ketidaktepatan penggunaan kata adalah: A. Setiap perusahaan wajib memberikan jaminan keamanan kerja kepada karyawannya. B. Masyarakat berhak memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah. C. Demi kedamaian bangsa, marilah kita bersatu padu kembali dan melupakan dikotomi 01 dan 02. D. Musim hujan tahun ini terjadi hampir sepanjang tahun,
dengan curah hujan yang tinggi dengan menyebabkan banjir di mana-mana. Dan E. Kegiatan pelatihan membatik itu sangat berguna bagi masyarakat. Dan jawabannya adalah D. Musim hujan tahun ini terjadi hampir sepanjang tahun dengan curah hujan yang tinggi dengan menyebabkan banjir di mana-mana. Soal nomor 13. Bacalah paragraf berikut ini dengan cermat. Buku Cinta Brontosaurus memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, di balik semua itu, buku ini memiliki daya tarik yang besar. Hal itu dikarenakan penulisnya adalah seorang penulis yang sudah dikenal banyak orang, yaitu Raditya Dika. Raditya Dika memiliki jiwa yang humoris. Hal itu sangat sesuai dengan apa yang ia dituliskan di dalam buku. Paragraf di atas merupakan penggalan teks ulasan. Paragraf tersebut menunjukkan bagian A. Orientasi, B. Tafsiran, C. Rangkuman, D. Kelebihan, dan E. Kekurangan. Dan jawabannya adalah C. Rangkuman. Soal nomor 14. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai legenda. A. Struktur koda dapat digunakan untuk mengawali cerita, atau koda merupakan penutup cerita. B. Termasuk prosa modern karena berbentuk tulisan, atau termasuk prosa lama. C. Tokoh yang dihadirkan adalah manusia dan hewan, atau yang tepat adalah karakter manusia yang dilambangkan menggunakan hewan. D. Memiliki struktur cerita yang menunjukkan alur cerita. Dan E. Cenderung menggunakan bahasa yang puitis, tepatnya menggunakan bahasa lugas sehari-hari karena pembaca yang dituju adalah anak-anak. Dan jawabannya adalah D. Memiliki struktur cerita yang menunjukkan alur cerita. Soal terakhir. Bu Wahyu adalah guru bahasa Indonesia yang sedang merencanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Materi yang sesuai dengan KD tersebut adalah A. Penentuan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. B. Langkah menulis teks laporan hasil observasi secara utuh. C. Makna kata dan istilah pada teks laporan hasil observasi. D. Uraian struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan E. Langkah menulis kerangka teks laporan hasil observasi. Dan jawabannya adalah A. Penentuan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Nah, demikian soal yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.